Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pendidikan anti korupsi. Nah, kali pertemuan ini kita akan membahas pengertian korupsi. Pada pengertian korupsi, definisi korupsi itu beragam. Tidak ada definisi yang lengkap dan sempurna yang dapat memenuhi berbagai pihak. Indonesia Corruption dalam pengertian dasar korupsi menjelaskan asal-usul kata korupsi. Asal kata tersebut adalah sebagai berikut. Menurut kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari asal kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris corruption, corrupt, Prancis corruption, dan Belanda korupsi. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Meskipun kata korupsio itu luas sekali artinya, namun sering korupsio dapat dipersamakan artinya dengan penyuapan. Arti kata korupsi telah diterima dalam berberaran bahasa Indonesia. Disimpulkan oleh Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Nah, dengan pengertian-pengertian dengan pengertian korupsi secara harfiah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi sangat beragam. Artinya sesuai pula dan sebagaimana didekati begitu ya. Nah, masalah pendekatan sosiologis misalnya seperti halnya dikatakan oleh Syed Muhammad Hussein. Syed Muhammad Hussein Alatas dalam bukunya The Sociology Corruption, Alatas memasukkan nepotisme kelompok korupsi ya dalam klasifikasinya atau memberi jabatan kepada keluarga atau teman ya. Nah, hal demikian sulit dicari namanya dalam hukum pidana. Kemudian definisi korupsi menurut kamus ensiklopedia atau kamus hukum. Menurut kamus umum ya, bahasa Indonesia karangan Purwadarminta terbitan tahun 76, pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sementara menurut ensiklopedia ya, korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam variasi artinya ya, menurut waktu, tempat, dan bangsa. Kemudian dalam kamus hukum ya,
yang dibuat Profesor Raden Subekti Citro Sudibi, sarjana hukum, mengatakan korupsi adalah dengan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sekarang kita akan mencoba memahami pengertian korupsi di berbagai negara, di sejumlah negara. Korupsi di Meksiko. Korupsi diartikan sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, ya, terjadinya pertentangan kepentingan, kelalaian, dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya. Di Nigeria, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas atau jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai atau pejabat atau petugas hukum, ya, yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain. Ya. Penyuapan adalah penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan pejabat atau petugas atau yang menyelewengkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan. Nah, di bekas negara Uni Soviet itu korupsi sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat dengan motivasi beraneka ragam. Nah, lain halnya dengan di Muang Thai. Muang Thai, korupsi adalah perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri, ya, atau pemerintah. Jadi pengertiannya luas, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Nah, di Argentina, ya, karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan berupa satu, penyogokan atau penyuapan, bribery, perbuatan suatu menerima langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi atau kedudukan sebagai seorang pegawai, ya, atau pegawai negeri, ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai atau pejabat lain melakukan sesuatu. Kedua, penyalahgunaan dana pemerintah negara, tindakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai atau pejabat untuk bertujuan berkaitan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut. Ketiga, penggelapan atau embezzlement, tindakan pegawai negeri yang mencuri atau memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya. Keempat, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan. Kelima, pemerasan atau extortion, yaitu tindakan memaksa seseorang agar memberi upah atau jasa ataupun pemberian apapun juga yang sesungguhnya tidak perlu ataupun berlebihan dari apa yang seharusnya. Jadi secara tidak sah memperkaya diri sendiri, menjual informasi, tindakan dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari kedudukannya untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Selanjutnya pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Ya. Pasal 1 ayat 1 ya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 71 pada butir A menyatakan, barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Butir B menyatakan, barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada butir C menyatakan barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 203, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada butir D menyatakan barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan dan kedudukan itu. Butir E menyatakan barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal 418 sampai dengan pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Selanjutnya dalam KUHP itu disebutkan bahwa pasal 210 ya. Pasal 210 itu menyatakan ayat 1 ya. Pasal 210 KUHP ayat 1 menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Butir 1, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Butir kedua menyatakan barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Kemudian pasal 387 KUHP ayat 1 menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan suatu perbuatan kecurangan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 2. Ya, ayat 2-nya
diancam dengan pidana yang sama barang siapa bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu sengaja melakukan perbuatan curang itu. Pasal 388 KUHP ya. Ayat 1-nya menyatakan barang siapa pada waktu menyerahkan barang kepada angkatan laut atau angkatan darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Ayat 2 menyatakan diancam pidana yang sama barang siapa bertugas mengawasi menyerahkan barang-barang itu dengan sengaja membiarkan perbuatan curang itu. Nah, sementara pasal 415 KUHP menyatakan seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, pasal-pasal korupsi dalam KUHP itu tidak hanya seperti yang saya utarakan tadi, ada juga di pasal 416, 417, 419, 419 ya, 420 ya, 423 dan 435. Nah, kemudian pengertian korupsi menurut masyarakat transparansi Indonesia. Pengertian korupsi menurut MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia, ada pengertian secara dari semantik maupun pengertian secara umum. Nah, menurut MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia tahun 2006, membahas pengertian atau definisi korupsi. Dari segi semantik, korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin yaitu com ya, yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai pemberian uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Nah, pengertian secara umum, korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang berkompeten. Menurut MTI, pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan. MTI mendefinisikan korupsi adalah suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi. Nah, pengertian korupsi menurut Bank Dunia atau World Bank. Menurut Bank Dunia, korupsi didefinisikan sebagai berikut, yaitu korupsi yang melibatkan sebagian pegawai baik di sektor publik maupun sektor swasta
di mana mereka memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukannya dengan menyalahgunakan wewenang mereka yang mereka miliki. Ya. Kemudian pengertian korupsi menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 2-nya menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Sementara pasal 3-nya menyatakan setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ya dipidana. Jadi demikianlah mata kuliah pendidikan korupsi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu saya cukupkan saja dengan mengakhirinya dengan kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.